Ini menjadi sebuah kekuatan besar kita, Kang. Dan saya lihat itu ada di sosoknya Pak Anies. Cari jodoh ada. Cari jodoh pun juga. Kang Awang, sehat Kang? Alhamdulillah. Gimana Kang? Setelah kemarin katanya kan sempat sakit nih. Gimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kecapean Kang? Kayaknya sih capek ada, tapi ya aman lah. Aman lah ya. Oke. Kegendutan kayaknya. Harus olahraga lagi kan? Harus olahraga lagi. Oke Kang. Ya sekarang kan Nasdem sudah memilih Anies nih, sudah mengusung Anies sebagai capresnya gitu kan. Nah, menurut Akang gimana sih Nasdem Kota Bandung ini menyikapi Anies ini menjadi presiden ini gimana Kang sejauh ini? Ini sebenarnya memang momen yang sangat kita nanti-nantikan Kang. Sebenarnya terkait dengan pencapresan Anies ini kan sudah desas-desusnya tuh sudah jauh-jauh hari sebelumnya kan. Kita di Nasdem Kota Bandung banyak juga kemudian masyarakat yang menanyakan kepada kami kapan kemudian Nasdem akan mengusung Anies sebagai capres. Pada saat itu kan setelah Rakernas baru ada 3 nama dan kita belum dapat menyampaikan sebelum Ketua Umum memutuskan. Jadi sebenarnya pada saat kemarin sudah dideklarasikan oleh Ketua Umum Bapak Surya Paloh, ini disambut dengan sukacita Kang, karena banyak kemudian yang kemarin menunggu gitu ya dengan was-was, akhirnya sudah dapat dipastikan bahwa Nasdem mengusung Anies dan memilih Anies sebagai capres. Oke. Nah, terus itu kan berarti secara kondisi yang gitu. Tapi kalau bisa kita bicara mengenai pandangan Akang nih sebagai Ketua DPD Nasdem Kota Bandung tuh gimana nih melihat perkembangan ini, gimana kalau pandangan Akang secara pribadi? Ya, kalau kita melihat ini menjadi sebuah kekuatan besar kita Kang. Kita memiliki target kemudian untuk memenangkan pemilu di 2024 dan kami meyakini bahwa terpilihnya Anies sebagai capres dari Partai Nasdem ini akan menjadi sebuah kekuatan signifikan yang akan membantu kami kemudian memenuhi target yang memang sudah ditetapkan gitu kan. Oke, berarti ada beberapa target yang memang sudah dikemukakan lah ya oleh Akang dan teman-teman yang lain. Berarti kalau menurut dari bahasan Akang, dengan terpilihnya Anies diusung oleh Nasdem, berarti membantu juga ya untuk teman-teman untuk terus sangat membantu. Jadi sekarang pun juga sangat sangat mudah kemudian ketika kita mensosialisasikan Partai Nasdem, karena Partai Nasdem sebenarnya sudah terasosiasikan dengan Anies Kang, dan teman-teman di lapangan pun juga baik itu struktural, kemudian caleg-caleg yang mulai bergerak, mereka pun juga menyampaikan feedback yang positif bahwa di masyarakat penerimaan Anies ini sangat luar biasa gitu kan. Dan ini sangat membantu kami untuk mensosialisasikan juga Partai Nasdem gitu di kewilayahan. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari teman-teman Bacalek sudah mulai bergerak, otomatis kan dari teman-teman di partai secara struktural juga otomatis kan sudah pasti bergerak. Nah, sebenarnya langkah konkret apa sih atau upaya apa sih yang dilakukan sama Nasdem Kota Bandung nih untuk memenangkan Anies secara presiden dan memang partainya itu untuk dimenangkan? Ya, yang pasti memang kita melakukan konsolidasi Kang, kita akan coba optimalkan bahwa saat ini Nasdem sudah memiliki capres. Itu yang pertama. Kita pun juga dalam waktu dekat ini akan melakukan konsolidasi di internal, pembentukan struktural sampai dengan ke tingkat TPS, di mana salah satu tugas mereka adalah menyampaikan juga ke masyarakat. Karena saya pikir kalau Pak Anies Baswedan ini kan sudah tidak perlu disosialisasikan lagi, semua orang sudah tahu siapa beliau kan. Cuma mungkin perlu disampaikan bahwa kita harus mengawal bersama-sama melalui Nasdem untuk memenangkan Anies di 2024. Oke. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat dari sisi kenapa Anies dipilih, apa sih Kang yang menjadi titik terberat bahwa kenapa harus Anies gitu kan? Seperti yang Ketua Umum sampaikan Pak Surya Paloh, kenapa Anies? Why not the best? Ya. Jadi sudah dipilih nih di Rakernas 3 nama putra bangsa terbaik. Dari ketiga itu kemudian Bapak
ketua umum mencari mana yang terbaik dan disampaikan why not the best. Why Kalau not the ada yang paling baik, ada yang terbaik, kenapa tidak dipilih? Itu yang terbaik berarti ya menurut ketua umum ya. Betul. Betul. Nah, berarti kalau kita lihat Kang, ada memang histori nggak sih sebenarnya Anies ini, Bapak Anies ini terhadap Partai Nasdem tuh historinya tuh kenapa sih gitu? Kalau lihat sih sebenarnya historisnya dengan Partai Nasdem itu, Nasdem kan sebelum menjadi partai ini adalah sebuah ormas, Kang. Oh. Di mana Pak Anies ini sebagai salah satu perumus, pendiri dan juga yang membacakan manifesto Ormas Nasdem. Oke. Jadi itu ada jejak digitalnya bisa dilihat. Jadi kalau bicara soal historis, ya kita bisa sampaikan bahwa Pak Anies ini salah satu yang ikut melahirkan Ormas Nasdem yang kemudian berubah menjadi Partai Nasdem. Partai. Oke. Nah, berarti kan setelah kita tahu track recordnya, historinya, terus menurut Akang nih gitu, dengan kita atau Partai Nasdem mengusung Anies sebagai capres, itu apa sih keuntungan buat Partai Nasdem atau secara Anies sendiri secara pribadinya gitu? Keuntungannya apa? Kalau buat Partai Nasdem sih ya, memang komitmennya Partai Nasdem pun juga kita selalu mengusung calon pemimpin yang memang akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, dampak positif. Dan itulah kemudian dari hasil rakernas, kemudian Ketua Umum memutuskan, Ketua Umum pun dia menyampaikan bahwa ini yang terbaik, bukan hanya untuk Partai Nasdem, Kang, tapi diprediksi bahwa Pak Anies ini memiliki potensi untuk memberikan hal-hal positif lainnya kepada masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Di sana pun juga Pak Surya Paloh menyampaikan dalam beberapa pesannya bahwa Pak Surya meyakini bahwa Pak Anies ini menjadi seorang presiden akan bisa mengangkat martabat Indonesia ini jauh lebih baik lagi gitu. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa artikel lah di luaran Kang, bahwa Anies itu setelah diusung menjadi seorang capres, otomatis kan harus sudah ada langkah-langkah nih Kang. Mungkin yang lebih konkret ya, yang maksudnya untuk Anies jadi disukseskan untuk menjadi presiden gitu. Tapi kalau secara Akang sendiri nih sebagai Ketua DPD Nasdem Kota Bandung, langkah konkret apa sih Kang yang mungkin jadi target Akang nih ingin dilakukan untuk mensukseskan Anies jadi presiden gitu? Itu Kang, jadi kita sudah mulai menjaring juga, kita pun juga membuka dan membuat sebuah wadah masyarakat yang memang ingin mengawal dan memenangkan Anies menjadi presiden, Kang. Karena setelah dicapreskan itu, Kang, yang masuk ke WhatsApp saya, ke DM saya luar biasa, banyak banget, Kang. Dan semuanya menyatakan kesiapannya, bukan hanya kesiapan untuk mendukung, tapi juga, Kang, saya bisa berbuat apa gitu, untuk ikut terlibat dalam pemenangan Anies. Maka kemudian kita sekarang sedang membuat sebuah wadah, mekanisme seperti apa agar teman-teman itu bisa ikut terlibat mengawal dan memenangkan Anies di Kota Bandung gitu. Oke, nah berarti kan kalau kita lihat dari respon masyarakat ada yang positif banyak sekali gitu kan gitu. Cuma gini Kang, kalau kita bicara tentang desas-desus lah dari luaran, kita juga tidak bisa menyamaratakan bahwa orang harus setuju semua Kang. Ya kan gitu. Nah, ini kalau kita boleh bicara Kang, tanggapan Akang nih sebagai seorang Rendiana Awangga secara pribadi gitu. Tentang Anies ini gimana Kang? Wah, kalau Anies mah idola saya Kang. Jadi gini ya Kang, dulu sebelum saya jauh masuk ke dunia politik tuh, kalau nggak salah tahun berapa ya, 2008 tuh saya pernah baca artikel Pak Anies ini menjadi salah satu-satunya orang Indonesia yang masuk sebagai 100 cendekiawan berpengaruh di dunia, Kang. Dan itu menarik banget, Kang, gitu. Maksud pada saat itu tuh saya masih umur berapa ya? Berarti masih 20 tahunan lah pada saat itu tuh. Kemudian kan penasaran, saya buka gitu kan, saya mempelajari sepak terjangnya. Sampai, Kang, kalau saya kalau teman-teman lihat nih, ada dulu tuh yang namanya Indonesia Mengajar gitu kan. Terus gerakan turun tangan. Saya selalu memperhatikan Pak Anies ini cara bicaranya, Kang. Karena pada saat saya masuk ke dunia politik, saya mulai berorganisasi, saya berbicara di depan publik. Saya cari role model yang paling pas dan nyaman
dilihatnya bukan cuma buat kita tapi juga dilihatnya enak, teduh gitu ya Kang. Cara menyampaikannya teratur, pinter gitu Kang, picking Kang. Dan belajar gesturnya seperti apa gitu. Ternyata tapi waktu saya tanya bukan cuma saya Kang, beberapa teman-teman di PH pun juga ya, di pengurus harian Nasdem pun juga menyatakan hal yang sama gitu. Bahwa Pak Anies itu memang sosok yang luar biasa gitu, menginspirasi gitu kan. Ya, nah terus Kang kalau misalnya kita lihat bahwa Pak Anies ini kan menurut banyak orang adalah salah satu tokoh di Indonesia yang memang memiliki tutur kata yang sangat luar biasa. Banyak orang yang memuji bahwa Pak Anies ini untuk menyampaikan sesuatu itu dari hulu sampai hilirnya itu sangat tertata gitu kan. Nah, menurut Akang, apakah sosok Pak Anies ini sudah sangat pantas untuk dijadikan ya role model bagi semua orang yang ingin berpolitik gitu kan? Saya pikir sih betul ya. Maksudnya saya lihat nih Kang beberapa video beliau itu tuh dalam menyampaikan sebuah gagasan, menyampaikan sebuah idenya tuh sangat mudah dipahami gitu kan. Saya aja sampai baru kemarin lihat video dia yang menceritakan tentang gagasan, kata, dan karya. Gagasan, kata, dan karya. Baru sekali saya ngelihat, saya udah mendapatkan, oh iya betul ya, apa yang disampaikan tuh betul gitu kan. Jadi katanya nggak bisa kita itu hanya fokus di karya saja, bikin banyak gitu kan sesuatu gitu kan yang infrastruktur gitu tanpa kemudian menjalankan dulu tahapan kata dan gagasannya. Jadi ada gagasannya dulu, terus dibuat narasi dalam sebuah kata-kata agar kemudian si infrastruktur ini dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dan banyak Kang, maksudnya tuh kalau misalnya saya jadi setelah ini ya Kang, saya selalu menyampaikan coba lihat video-video Pak Anies, lihat quotes-quotes Pak Anies. Misalkan kenapa sih anak muda itu minim pengalaman? Kenapa harus anak muda? Dia tuh menyampaikan bahwa anak muda itu memang minim pengalaman. Jadi yang dia tawarkan itu bukan masa lalu, yang ditawarkan anak muda adalah masa depan. Iya. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikir diperlukan untuk bangsa Indonesia agar bisa bangkit dan menjadi memenuhi visinya menjadi Indonesia emas. Masyarakat Indonesia perlu dimotivasi, diberikan inspirasi oleh pemimpinnya, dan ini seorang pemimpin yang memang dapat menginspirasi masyarakat gitu kan. Tapi menarik Kang. Jadi di kita tuh orang Sunda tuh kan punya peribahasa sebenarnya. Hade goreng jalmi mah kubasa. Iya. Ya kan, jadi apapun yang memang terjadi di lingkungan, apapun yang terjadi di luaran itu kan sebenarnya sama bahasa. Tapi ada satu Kang. Jadi tadi menarik. Akang menyebutkan bahwa teman-teman muda, teman-teman milenial. Nah, Akang kan di sini hadir sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kota Bandung yang masuk dalam golongan milenial. Ya, milenial akhir. Milenial. Nah, menurut Akang nih gitu, apakah teman-teman milenial ini tertarik gitu Kang untuk memilih Pak Anies ini gitu? Karena menurut Akang gimana tanggapannya? Ya. Saya sih ke anak-anak muda ya memang ada yang mempertanyakan kenapa Anies. Saya selalu meminta mereka sebaiknya kita itu harus bersikap objektif dengan menilai seseorang itu bukan katanya, bukan atau misalnya karena framing-framing di media sosial. Coba lihat ininya rekam jejaknya yang memang objektif. Dilihatnya tuh dapat dicari kan di media sosial gitu kan. Terus juga coba lihat track record beliau sebelum terjun ke dunia politik. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang saya pikir sangat relevan dengan anak-anak muda gitu. Dan saya meyakini ketika misalnya anak-anak muda itu mempelajari track recordnya Pak Anies ini, mereka pasti akan ikut tergerak kan. Karena ini Pak Anies ini saya pikir bukan seseorang yang memiliki privilege gitu kan, karena misalnya anak ketua partai gitu kan, atau misalnya dia punya koneksi seperti apa. Beliau itu memang orang yang memiliki kompetensi, kemampuan untuk memenuhi prestasi-prestasi yang sudah beliau ukir gitu kan. Dan itu saya pikir harusnya menjadi sebuah role model ya. Karena kan kalau di anak-anak muda tuh kan sekarang ini yang lagi sering bicarain tuh hanya dasi eta mah cenah bikin motivasi, bikin terus bilang
jangan putus asa karena anaknya si ini dapat privilege bawaan lahir. Kalau saya pikir Pak Anies itu tidak seperti itu, Kang. Dia mendapatkan beasiswa, dia kemudian masuk ke 100 orang berpengaruh, itu karena kompetensi yang dia miliki, karena effort yang dia miliki, kerja keras, kepintaran dia ini adalah aset bangsa yang memang itulah Kang, memiliki kompetensi untuk merubah bangsa ini menjadi bangsa yang jauh lebih baik. Gitu. Nah, kalau kita lihat Kang, berarti memang kan Pak Anies itu adalah sebuah akademisi. Beliau dengan segala macam pendidikan dan segala macam itunya kan beliau memutuskan untuk terjun ke politik pada saat itu gitu. Dan memang secara tidak langsung salah satunya Akang menjadikan role model nih. Anies itu sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, menurut Akang gitu, bagi teman-teman nih yang ingin menjadi sosoknya Pak Anies itu, kira-kira apa sih yang harus step pertama nih untuk wah gue kayaknya pengen nih gitu untuk pengen kayak Pak Anies gitu. Ya gitu kan gitu. Yang pasti memang harus punya etos kerja seperti Pak Anies ya. Terus juga harus memiliki passion juga, Kang. Passionnya di mana, kejar di sana dengan sungguh-sungguh. Memiliki circle yang tepat juga, Kang. Circle yang tepat, lingkungan yang tepat pun juga akan berpengaruh gitu, Kang. Kalau misalnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang memang memiliki energi negatif, ya kita akan terbawa negatif juga kan. Kita harus selalu sering mengecek apakah lingkungan kita udah lingkungan yang tepat untuk berkembang gitu kan bagi anak-anak muda. Nah itu salah satunya sih Kang. Banyak hal sih Kang, maksudnya tuh yang bisa dilakukan, cuma intinya action aja gitu kan. Mulai aja dulu. Gitu. Nah, tapi ada satu nih Kang, sebenarnya mau ditanya nih. Jadi Nasdem Kota Bandung ini kan dikenal dengan teman-teman dan kader-kader yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oh iya. Nah, malah katanya sampai ada yang ngomong masuk Nasdem harus good looking katanya kan. Iya, iya. Gitu. Nah, tapi apakah berarti dari situ strategi Akang nih sebagai ketua DPD untuk menjaring anak muda, dan sekarang sudah ada Anies, akhirnya untuk mendukung, yuk kita sama-sama mensukseskan Anies, itu berarti itu salah satu strategi Akang mungkin ya pada saat itu? Ya, kalau bicara soal good looking sih ya kayaknya relatif lah ya. Saya pun juga kalau misalnya ngaca, larasaan mah kasep, tapi batu-batu. Cuma maksudnya gini, kalau di Nasdem itu memang kita tuh ingin membuat sebuah ekosistem lingkungan yang tepat bagi anak-anak muda berkembang, Kang. Maka kemudian kita ada yang namanya pendidikan politik, kita pun juga ada yang namanya Nyaleg 101, kita pun juga ada sharing session, kita pun juga memiliki budaya egaliter, Kang. Nggak ada budaya yang keatasan harus seperti apa gitu kan. Maksudnya Kang sendiri bisa lihat gitu ya, maksudnya orang pengurus-pengurus harian di sini juga kan nggak manggil saya ketua, manggil nama juga Wang gitu kan. Dan itu adalah hal yang saya pikir ya nggak masalah gitu kan, karena ini cuma masalah koordinasi aja lah gitu kan yang membedakan itu. Tetapi semuanya punya kesamaan visi bahwa kita harus membesarkan Partai Nasdem. Dan ternyata dengan konsep seperti itu, dengan budaya seperti itu, banyak nih anak-anak muda yang memang tertarik bergabung. Dan Akang juga bisa lihat kan, maksudnya tuh di kita tuh tidak membedakan, oh ini baru bergabung, ini senior, semua orang bisa berkontribusi. Semua orang bisa berperan, semua orang bisa ikut tampil gitu kan, memberikan keahlian-keahliannya. Kemudian hal itulah yang akhirnya sekarang tuh saya lihat di Nasdem ini, di Kota Bandung, kita tuh punya circle anak muda yang bagus nih, Kang. Dengan berbagai macam motivasinya lah ya. Ada motivasinya, ada yang memang pengen nyaleg, ada yang memang mau membangun jaringan, ada yang pengen belajar politik, ada cari jodoh nggak? Cari jodoh ada, cari jodoh pun juga ada gitu kan. Tapi ya nggak masalah kan, karena itulah dinamika kan dalam sebuah hubungan sosial. Jadi yang penting Nasdem ini kita ya harus terus menjaga bahwa lingkungan itu dapat tetap kondusif bagi anak-anak muda dan mendukung mereka untuk berkembang gitu kan. Oke. Nah terus ini Kang, jadi kalau misalnya nanti suatu saat nih Akang punya kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Pak Anies nih, kira-kira pesan apa sih yang mau Akang sampaikan nih? Khususnya mungkin untuk Bandung ya gitu, untuk Pak Anies nih kira-kira gimana? Kalau saya sih pertama kali kalau saya ketemu saya akan bilang terima kasih Kang, karena berkat beliau itu quotes-quotes beliau gitu ya, cara beliau bicara itu tuh menjadi memerankan porsi yang penting dalam perjalanan kehidupan saya, Kang. Mungkin beliau nggak tahu ya, tapi
saya mempelajarinya dengan teknologi yang ada dari waktu itu, dan ketika alhamdulillah ini memang sudah ini alam ya Kang, akhirnya di partai tempat saya bernaung Pak Anies diusung menjadi presiden. Jadi ini tanda-tanda alam lah bagi saya, dan saya akan all out Kang. Saya akan memberikan yang terbaik sebagai bentuk terima kasih saya kepada beliau. Oke. Nah, terus boleh ini Kang, semacam apa ya, kesimpulan akhir lah dari Akang sebagai Ketua DPD bahwa ini sekarang Anies sudah menjadi capres. Kira-kira kesimpulan akhir apa yang akan sampaikan pada teman-teman baik itu di Nasdem maupun di luar untuk mensukseskan Anies ini menjadi presiden gitu Kang? Ya, kalau buat saya sih lihat dinamika di masyarakat saat ini, saya berharap memang, dan ini yang selalu akan saya sampaikan, harus menilai seseorang itu secara objektif Kang, dan tidak bisa kemudian kita mengambil atau menilai seseorang itu hanya dari sudut pandang beberapa pihak saja. Ya namanya politik Kang, ada yang memframing A, ada yang memframing B gitu kan. Tetapi kita harus berpikir secara independen, secara mandiri gitu Kang, berdasarkan informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Dan saya meyakini sih Kang, saya sangat pede ya Kang, kalau misalnya dibandingkan saat ini calon-calon presiden yang mungkin namanya muncul, Pak Anies ini orang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Oke, jadi insya Allah kita coba mensukseskan Anies ya Bapak Anies untuk menjadi presiden. Ya, tapi kira-kira kapan Kang? Pak Anies ke Bandung kapan Kang? Kira-kira Kang? Saya harus ini ya tanya sama ketua ya. Ya mudah-mudahan, intinya kan mudah-mudahan kita mensukseskan Anies ya Kang ya, sebagai Bapak Anies sebagai calon presiden. Ya mudah-mudahan nanti di tahun 2024 dengan segala macam ikhtiar dan doa kita, mudah-mudahan Anies bisa, Bapak Anies jadi presiden. Amin ya. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu Kang. Siap. Obrolan kita hari ini, Nuhun. nanti kita sambung-sambung lagi. Siap, nuhun ya Kang. Terima kasih Kang. Ya, bangga.